Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya ke Pak Syafril sekarang. Pak Syafril, kalau tadi kita bicara soal bagaimana konsumen harusnya lebih berdaya dan lebih kritis, tapi masalahnya kan produk-produk yang ditemukan ini mayoritas adalah produk camilan anak. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mendorong masyarakat atau mungkin dari PP Muhammadiyah, apa kira-kira yang akan dihimbau kepada konsumen agar kemudian lebih berhati-hati lagi ketika ingin mengonsumsi produk camilan yang mungkin berasal dari luar negeri? Ya, kami berpendapat bahwa bila ada orang tua yang punya anak kecil yang belum bisa memahami tentang suatu makanan halal dan haram, itu harus diawasi, jangan dibiarkan mengambil makanan di mall atau di supermarket yang tanpa diketahui atau yang berasal dari luar negeri. Perlu dicurigai atau dicermati agar tidak terbeli barang-barang yang mengandung babi atau haram. Oleh karena itu kami menghimbau para orang tua untuk berhati-hati lagi dalam memberikan penganan atau makanan kepada anaknya. Demikian. Oke, Pak Syafril, Anda kemudian mendukung atau meminta publik untuk sampai kemudian meminta kompensasikah, class action dari konsumen, atau seperti apa sebenarnya saran selanjutnya bagi konsumen untuk kemudian menuntut haknya? Bila mana ada konsumen yang merasa dirugikan, LBH PPP Muhammadiyah siap untuk melakukan langkah-langkah hukum terhadap produsen atau importir atau pengedar. Jadi kami tunggu bila ada masyarakat atau warga yang merasa dirugikan atas peredaran barang-barang haram tersebut. Demikian. Oke, saya ke Pak Mufti sekarang. Pak Mufti, soal bagaimana market dari konsumen produk-produk yang saat ini ditemukan, kita belum tahu seberapa besar sebenarnya yang beredar di masyarakat, tetapi yang diumumkan kan saat ini 9 produk ini adalah produk camilan anak-anak. Jadi kira-kira himbauan seperti apa yang Anda serukan kepada konsumen untuk kemudian lebih berhati-hati dan lebih kritis lagi ketika ingin mengkonsumsi satu produk makanan yang berasal dari luar negeri? Ya, jadi sebelum ke konsumen tentu kepada importer atau kepada barang-barang yang masuk ke dalam negeri kita, itu memang kebocoran kita 40% kan. Ini Satgas Impor, kami data dari Satgas Impor bahwa barang-barang yang beredar ini 40% kan. Itu artinya apa? Bahwa nah ini tentu barang-barang yang tadi masuk tidak hanya makanan minuman tapi juga fashion dan sebagainya. Tetapi catatan kita adalah ini termasuk makanan minuman yang memang beredar di Indonesia. Artinya kalau kemudian masih ada kebocoran 40% dari importer kita ini, saya yakin ini menjadi pintu masuk dari seluruh produk-produk ini bisa masuk di Indonesia kan gitu. Dan ini harus jelas bahwa produk yang tidak ada sertifikasi halal dunia atau halal Indonesia tentu tidak boleh masuk Indonesia kan gitu. Artinya ini bahan baku dan kemudian barang jadi dan barang olahan, kemasan dan sebagainya harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari halal ini kan gitu. Dan kepada konsumen tentu itu tadi bahwa pelaku usaha ini harus memilah-milah bagaimana memang ini kalau memang tidak halal ya kita kasih counter tidak halal sekalian kan gitu. Kalau halal ya tentu jangan sampai dicampur-campur dan apalagi dioplos seperti ini. Artinya ini sebenarnya labelnya halal tapi isinya haram kan gitu. Tentu ini sangat berbahaya dan oplosan-oplosan ini tentu bagi pengusaha harus kita tindak tegas. Kalau enggak ya tentu hampir semua produk nanti kejadiannya seperti ini kan gitu. Dan memang lebih enak kalau ini mengandung seperti itu kalau dimakan kan gitu dan anak-anak lebih senang karena ini mengandung unsur yang saya kira seperti inilah bisa kecanduan kan gitu di makanan-makanan seperti ini mengandung tadi kandungan-kandungan tadi itu lebih bersifat kemudian mereka menjadi kecanduan anak-anak ini. Jadi kan yang disasar ini kan anak-anak kan gitu. Jadi memang sangat berbahaya ini. Itu barangkali catatan kita. Kalau konsumen tadi ada apa-apa, langsung kita lakukan kompensasi atau diganti barangnya atau diganti kerugiannya atau ada akibat-akibat lain dan tentu dilakukan dengan cepat. Jangan sampai kemudian harus berproses. Kita punya BPSK, Badan Pengawas Sengketa Konsumen yang bisa langsung selesaikan dengan cepat, dengan waktu dan gratis itu. Tidak ada peradilan yang selama ini lama sekali kan dan hasilnya juga kadang-kadang
tidak seperti yang kita harapkan, seperti itu. Oke, jadi kalau catatan Anda sebenarnya memang titik kritisnya ada di importir ya Pak Mufti. Yang nakal tuh adalah importir kira-kira, karena kemudian mungkin dia tahu bahwa ada kandungan babi tetapi kemudian tidak jujur ketika merilis produk itu ke pasaran. Seperti itu ya Pak Mufti? Betul. Oke. Walaupun mengandung babi, teman juga nggak apa-apa kan, ada memang yang memang ada yang bisa mengkonsumsi ya? Ya, konsumsi kan gitu, dan itu harus dikasih di label khusus, artinya misalnya di supermarket ya harus dikasih label bahwa ini makanan mengandung babi dan disendirikan, jangan sampai kemudian dicampur-campur, dan apalagi sekarang dioplos seperti ini kan gitu Mbak. Kan kita lagi tema oplosan ini lagi rame kan gitu. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Mufti dan Pak Syafril untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, diskusi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam NTV Prime kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.